Skrip dengan saya Salsabila Rambe. Saya Renita Lena Dewi. Saya Rifat Zakia Syaida. Saya Surya Listianto. Saya Yesus Setiawati. Jadi kami di sini akan membuat algoritma dan program sederhana menggunakan bahasa JavaScript. Tolong disimak dan diperhatikan ya guys. Halo guys, di sini saya Yesus Setiawati. Saya ingin menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ilmu komputer, algoritma menjadi instruksi dasar dalam pemrosesan data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membuat segelas kopi. Siapkan gelas, masukkan serbuk kopi, seduh dengan air panas, lalu diaduk, maka kopi selesai. Selanjutnya contoh lain dari algoritma dalam pemrosesan sebuah data akan disampaikan oleh teman saya April Listia Gulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan algoritma dari sebuah rata-rata mahasiswa dan luas segitiga. Oke, yang pertama mulai, kemudian input jumlah mahasiswa, kemudian masukkan nilai mahasiswa, masukkan nilai mahasiswa pertama sama dengan 80. Kemudian masukkan nilai mahasiswa kedua sama dengan 70. Kemudian masukkan nilai mahasiswa ketiga yaitu 90. Jumlahkan seluruh nilai yang dimasukkan. Total nilai sama dengan 80 ditambah 70 ditambah 90 sama dengan 240. Hitung rata-rata dengan membagi total nilai dengan jumlah mahasiswa. Rata-rata sama dengan 240 dibagi 3 sama dengan 80. Tampilkan rata-rata. Selesai. Menghitung luas segitiga. Mulai. Masukkan alas sama dengan 10, masukkan tinggi sama dengan 8, luas sama dengan setengah dikali 10 dikali 8. Luas sama dengan 40. Tampilkan luas sama dengan 40, selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diagram alir atau flowchart adalah representasi grafis yang menggambarkan urutan langkah-langkah, proses, atau algoritma secara logis. Menggunakan simbol-simbol khusus dan terhubung dengan tanda panah. Penjelasan tentang pembuatan flowchart dan contoh akan dijelaskan oleh teman saya, Rifat Zakia. Teman-teman, saya Rifat Zakia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan flowchart. Simak ya teman-teman video rekaman ini. Oke. Saya Rifat Zakia akan menjelaskan tentang cara pembuatan flowchart. Nah, yang pertama ada flowchart tentang rata-rata nilai mahasiswa dan yang kedua menghitung luas segitiga. Nah, masuklah kita ke flowchart tentang rata-rata nilai mahasiswa. Yang pertama, kita harus menggunakan simbol terminator untuk mulai dan tariklah panah ke bawah untuk memasukkan input jumlah mahasiswa dengan menggunakan simbol input atau output. Dan berikutnya, masukkan nilai mahasiswa pertama yang bernilai 80 dengan masih menggunakan simbol input atau output. Lalu kita tarik lagi panah ke bawah untuk memasukkan nilai kedua yang bernilai 70. Tentunya masih menggunakan simbol input atau output. Dan tariklah lagi panah ke arah bawah untuk masuk ke nilai yang ketiga yaitu 90 dan masih menggunakan simbol input atau output. Lalu, jumlahkan seluruh nilai yaitu 80 ditambah 70 ditambah 90 yang total nilainya 240 menggunakan simbol proses. Dan tariklah lagi panah ke bawah untuk menghitung rata-rata dengan cara 240 dibagi 3 yang hasilnya 80 menggunakan simbol proses. Lalu tariklah lagi panah untuk hasil dari rata-rata nilai yaitu 80. Dan masuklah kita ke part yang terakhir yaitu
Selesai menggunakan simbol terminator. Oke, itu step dari membuat flowchart tentang rata-rata nilai mahasiswa. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang tingkat tinggi, dinamis, dan berbasis objektif yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Penjelasan beserta contoh tentang JavaScript akan dijelaskan oleh teman saya, Renita Liana, beserta Salsabila. Halo teman-teman, saya Renita Liana Dewi dan beserta teman saya. Saya Salsabila Rambe. Di sini kami akan menjelaskan video tentang cara pembuatan program menggunakan bahasa JavaScript. Oke teman-teman, simak ya rekam layar yang kami Programmer ini ya, yang dari web programis. Pertama cek kode program JavaScript seperti yang di video, ikuti saja. Terus kedua, struktur program kita ketik sama ya. Terus yang ketiga, kita akan mengetik program ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari 3 angka. Kita masuk ke deklarasi variabel dan tipe data. Ikuti yang seperti di video. Yang kelima, kita masukkan let, ketik let A, terus tanda seperti itu, terus garis 2 itu, dan number. Terus ke 6-nya kita buat juga let B, garis 2, number seperti ini ya, tidak boleh salah. Ini tandanya variabel 3 angkanya. Yang ketiga, yang ketujuh kita masukkan let C, garis 2, dan number juga seperti yang di atas. Yang ke-8 kita buat let rata, tanda seperti itu, garis 2, number. Untuk yang ke-9 kita garis 2 input. Yang ke-10 kita masukkan A sama dengan parse int, ikuti seperti ini kodenya. Terus kita masukkan bilangan yang mau kita masukkan. Yang pertama, bilangan pertamanya itu 80. Terus titik 2 seperti itu, tanda kurung. Masuk kita ke yang B sama dengan parse int, sama seperti yang di nomor 10 tadi. Masukkanlah bilangan yang ke-2 yaitu 70. Buat kode angkanya seperti itu sama. Terus masuk ke yang C, kita buat juga parse int. Terus masukkan ke angka yang ketiga yaitu 90. Baru setelah itu kita garis 2 lagi buat bacanya proses. Yang ke-14 kita buat rata sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Ini harus spasinya harus pas juga ya teman-teman, dan tanda kurung. Setelah itu garis miring 3 sama dengan itu artinya pembagi 3 ya teman-teman. Terus yang ke-15 kita garis 2 output. Yang ke-16 kita masukkan konsol titik log dalam kurung rata-rata dari 3 angka adalah, jangan lupa tanda kurungnya teman-teman, di depan dan di akhir. Kemudian kita lanjut ke program coding kedua. Nah, di sini kita menggunakan bahasa JavaScript. Kita hapus dulu. Nah, kemudian kita mulai coding dengan memasukkan kode menghitung luas segitiga. Kita tulis program menghitung luas segitiga. Kemudian kita lanjut ke program kedua, yaitu membuat program untuk menghitung luas segitiga. Pertama, buka web programis dan pilih bahasa pemrograman JavaScript. Kemudian kita langsung mulai dengan
mengetik program menghitung luas segitiga. Kemudian kita tulis mulai. Kemudian proses menghitung luas segitiga. Ditulis seperti ini. Kemudian untuk menampilkan hasil kita tulis konsul log. Nah, konsul log ini fungsinya untuk menampilkan hasil output ya. Kita tulis konsul log alas, konsul log tinggi, dan konsul log luas. Setelah menulis konsol log, alas, tinggi, dan luas, maka program rumus untuk menghitung luas segitiga sudah selesai. Setelah selesai, maka kita cek hasil outputnya. Jika hasil outputnya error, berarti ada kesalahan dalam pengetikan program. Nah, maka dari itu kita harus memperbaiki kesalahan yang ada di proses pemrograman. Programnya sudah benar, maka hasil outputnya akan benar. Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka hasil outputnya akan benar.